Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Nurhaiti Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Para pembelajar sekalian, bertemu kembali di video kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang activity based costing dan activity based management. Ada beberapa tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian metode activity based costing. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai perhitungan activity based costing. Yang ketiga akan dijelaskan pengertian metode activity based management. Selanjutnya juga akan dipaparkan mengenai keuntungan dari metode activity based costing dan activity based management. Dan yang terakhir adalah implementasi dari activity based costing dan activity based management. Demikianlah beberapa capaian yang akan didapatkan melalui video pembelajaran ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Activity based costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya ini adalah karena produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas, yaitu aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Sumber daya tersebut dibebankan kepada aktivitas. Kemudian aktivitas tersebut dibebankan kepada objek biaya berdasarkan penggunaannya. Activity based costing memperkenalkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Dengan activity based costing, maka biaya overhead pabrik dibebankan kepada objek biaya seperti produk atau jasa dengan mengidentifikasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Cost driver digunakan untuk menghitung biaya sumber daya dari setiap unit aktivitas. Lalu, setiap biaya sumber daya dibebankan kepada produk atau jasa dengan mengalihkan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas dari setiap aktivitas yang dikonsumsi pada periode tertentu. Activity based costing merupakan sistem yang mempertahankan dan memproses data keuangan dan operasional dari sumber daya perusahaan berdasarkan aktivitas, objek biaya, cost driver, dan ukuran kinerja aktivitas. Activity based costing juga membebankan biaya aktivitas dan objek biaya. Banyak perusahaan mengelola aktivitas-aktivitas ke dalam 4 kategori untuk memperbaiki penelusuran biaya mereka. Yang pertama itu adalah unit level activities, dan yang berikutnya product level activities, dan selanjutnya batch level activities, dan yang terakhir itu adalah facility level activities. Unit level activity adalah aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk. Berikut ini adalah sebuah contoh yang diambil dari perusahaan Anterman, dan pada perusahaan ini contoh aktivitas yang akan dibahas adalah inspection cost, machine related utility cost, dan cost for production supplies. Produk yang diamati adalah kemeja, dan total unit level cost ini akan meningkat atau menurun sesuai dengan perubahan volume produksi. Berikut ini adalah biaya-biaya pada setiap unit level overhead cost. Setelah tahap identifikasi unit level overhead cost, maka yang berikutnya adalah pembebanan biaya dengan mengalokasikan biaya unit level cost pool kepada dua lini produk.
Berikut ini adalah biaya-biaya pada setiap unit level overhead cost. Batch level activity adalah aktivitas yang dilakukan setiap waktu suatu batch ditangani atau diproses. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan berapa banyak unit yang terdapat dalam batch tersebut. Sebagai contoh untuk batch level activity adalah aktivitas pemesanan pembelian, setup mesin, pengaturan pengiriman produk kepada konsumen. Biaya pada setiap tingkatan batch tergantung dari banyaknya batch yang diproses daripada jumlah unit yang diproduksi, jumlah unit yang terjual, ataupun ukuran volume lainnya. Sebagai contohnya, biaya setup mesin untuk pemrosesan batch adalah sama tanpa memperhatikan apakah suatu batch tersebut berisi 1 ataupun 1000 item. Para pembelajar yang baik, berikut ini adalah contoh dan penyelesaian dari batch level activity. Product level activities berhubungan dengan produk yang spesifik dan secara khusus dilakukan tanpa memperhatikan berapa banyak batch atau unit yang diproduksi ataupun dijual. Contohnya adalah aktivitas mendesain produk, mempromosikan produk, biaya hukum hak paten dan merek, serta yang lainnya. Para pembelajar, berikut ini adalah contoh dan penyelesaian dari Product Level Activity Center. Facility level activities dilakukan tanpa memperhatikan siapa pelanggan yang dilayani, juga tanpa memperhatikan berapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau dijual. Facility level cost termasuk diantaranya adalah depresiasi pabrik, security, landscaping, pemeliharaan pabrik, penyediaan jaringan komputer, pengelolaan dana pinjaman, penyiapan laporan keuangan untuk shareholder, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari tabel penyelesaian allocation of facility level activity. Activity based management adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Dengan activity based management, suatu perusahaan dapat melakukan evaluasi biaya dan nilai dari suatu aktivitas proses sehingga akan teridentifikasi peluang dan meningkatnya efisiensi proses. Ada 3 hal yang merupakan fokus dari activity based management, yakni yang pertama, meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dari setiap aktivitas yang dilakukan.
Yang kedua, menentukan aktivitas perusahaan yang merupakan aktivitas value added dan aktivitas non-value added. Dan yang terakhir adalah meningkatkan value added activity dan mengurangi bahkan menghilangkan non-value added activity. Activity based management memiliki dua tujuan, yakni yang pertama adalah untuk memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan, dan yang kedua adalah untuk memperbaiki laba dengan memberikan nilai pada pelanggan. Kedua tujuan ini dapat dicapai dengan memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang terdapat di perusahaan. Keunggulan utama pendekatan activity based management adalah yang pertama, dapat mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci dan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, dapat memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Ketika sebuah perusahaan menggunakan activity based management, maka ada 3 hal yang diinginkan. Yang pertama itu untuk mengurangi harga produk dan mengoptimalkan desain produk. Selanjutnya untuk mengurangi biaya-biaya pada perusahaan. Dan yang ketiga, membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang bisnis yang baru. Terdapat 6 cara untuk menghindari kegagalan dalam mengimplementasikan activity based costing dan activity based management. Para pembelajar yang budiman, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari pembahasan video sebelumnya. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.